Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus, dan Pujangga Gereja. Santo Leo Agung lahir di Tuscany, Italia, dari sebuah keluarga bangsawan kaya. Ketika terpilih menjadi paus, ia banyak menghadapi pergolakan seputar iman serta serangan dari bangsa utara yang ingin menyerang Roma. Sebagai seorang gembala yang baik, ia begitu memperhatikan nasib umatnya. Paus Leo mengambil tindakan tegas terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan gereja seperti Pelagianisme, Manikeisme, Priscillianisme, dan Monofisitisme, serta dengan bijaksana berhasil mematahkan serangan Raja Attila dan Genseric terhadap kota Roma. Pada konsili Kalsedon, ia berhasil memulihkan kembali kesatuan gereja yang dirongrong oleh bid'ah-bid'ah. Ia meninggal dunia pada tanggal 10 November tahun 461 sesudah memimpin gereja selama 21 tahun. Pada dasarnya, bukan hanya para paus yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi gereja, kita pun sebagai anggota gereja sebenarnya dapat bertindak sesuai tempat dan cara kita untuk membangun gereja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15, ayat 14 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mujizat-mujizat
dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, 'Berapa besar utangmu pada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, 'Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, 'Dan saudara, berapa utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup orang jujur diberkati Tuhan. Paus Leo Agung adalah seorang pribadi yang hidup semata demi gereja dan manusia. Ia dipilih untuk kepentingan gereja dan meneruskan ajaran Yesus kepada manusia. Paus menghendaki agar manusia hidup dalam kebenaran.
Orang benar adalah orang yang hidup dalam kejujuran. Injil menceritakan cara hidup orang yang tampaknya jujur, tetapi tidak jujur dalam hatinya. Betapa hebat kebijaksanaannya dalam mengatur keuangan untuk menyenangkan hati manusia sebelum dia ditinggalkan oleh pemimpinnya yang sangat kaya itu. Orang kaya itu memanggil sang bendahara sebab ada tuduhan ia menghamburkan keuangan untuk kesenangan diri. Pimpinannya minta pertanggungjawaban atas seluruh pengolahan keuangan. Bendahara tahu akan ada hukuman bagi dirinya karena kelicikan itu. Untuk menyenangkan hati manusia, ia mengurangi hutang yang telah dibuat orang. Yesus memuji kelihayan bendahara ini, tetapi sekaligus mengajak untuk tidak mengikuti teladannya. Yang dimaksud Yesus ialah manusia mesti bijaksana mengatur hidup ini. Bijaksana mengatur cara berpikir, bijaksana mengatur hati, dan bijaksana mengatur perbuatan konkret. Kita mesti bijaksana mengatur hidup untuk menyenangkan Tuhan lewat perilaku dan hidup yang baik, tetapi tidak mengikuti hidup bendahara yang berdusta demi menyenangkan hatinya sendiri. Allah mencintai setiap orang dan Ia mau kelak kita hidup bahagia bersama dengannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dunia di mana kita tempati ini adalah tempat manusia melatih diri dalam kerjasama dengan orang lain. Kebersamaan adalah sarana penting bagi setiap orang untuk belajar melihat keunggulan dan kelemahan pribadi sekaligus belajar dari orang lain keunggulan yang dimiliki untuk kemajuan kita. Hidup bersama orang lain bukan untuk saling menjatuhkan atau menghancurkan. Justru Tuhan sangat menekankan hidup dalam kasih agar rasa aman terpelihara. Bila orang hidup dalam kasih, maka kejujuran akan tetap terpelihara. Dan bila orang hidup dalam kejujuran, maka kasih pun tetap terwujud dalam perbuatan konkret. Karena itu, kasih selalu menjadi pedoman dalam setiap pengajaran dan cara hidup Yesus. Bila orang hidup dalam kejujuran dan hidup dalam kasih, hidup terasa aman tanpa gangguan batin. Semoga demikian. Amin.